Oke, selamat malam semuanya. Malam Pak. Baik, ya jadi hari ini saya akan bahas terkait subquery. Kita langsung aja ya. Mungkin untuk materi subquery ini nggak masuk di UAS, cuman ini lumayan sering juga dipakai kalau kalian nanti di apa namanya di dunia kerja gitu ya. Jadi konsepnya sebenarnya basicnya sebenarnya sudah pernah dipelajari di bab sebelumnya. Jadi sekarang tinggal kita kembangin lagi gitu ya, jadi subquery. Jadi subquery itu di dalam query itu ada query lagi, di select ada select lagi gitu ya. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita langsung ke contohnya aja. Oke, jadi kita masih pakai yang database-nya yang kemarin, database-nya universitas. Kalau kita lihat di sini ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, kelas, kabupaten, dan jadwal. Nah, di sini kalau kita lihat datanya, nih ya, jadi di tabel mahasiswa itu ada nama, umur, tempat lahir, jurusan, dan asal. Lalu di tabel kabupaten, di asal ini sebenarnya adalah foreign key dari tabel kabupaten. Nah, jadi ini adalah tabel primary-nya, di mana tabel mahasiswa ini dia berelasi one to many. Jadi satu mahasiswa, one to many, tabel kabupaten itu berelasi one to many ke tabel mahasiswa. Satu kabupaten itu bisa terdapat di banyak mahasiswa. Jadi misalkan ini ya. Jadi one to many itu artinya di tabel kabupaten itu ada satu baris. Nih, ada satu baris dengan ID 1 itu berelasi dengan banyak baris di tabel mahasiswa. Jadi di sini ada 1, 2, 3 gitu. Jadi itu pengertian dari one to many seperti itu. Atau many to one, sama aja ya. One to many, many to one. Penyebutannya adalah kalau one to many berarti tabel kabupaten berelasi satu ke banyak tabel mahasiswa. Kalau many to one berarti tabel mahasiswa berelasi banyak ke satu. Seperti itu. Nah, oke, kita sekarang coba ke contohnya subquery ya. Kita coba dulu misalkan saya pengen tahu nama mahasiswa yang berasal dari, coba kita lihat di sini ya, yang berasal dari Tabanan gitu misalnya ya. Kalau kita lihat di sini, di tabel mahasiswa, sebenarnya query-nya kan seperti ini. Ini query yang pertama ya. Contoh yang pertama, cara yang pertama adalah saya pengen tahu siapa saja mahasiswa yang berasal dari Tabanan. Cara yang pertama adalah pertama kita cari dulu select bintang from kabupaten where, kita cari dulu yang namanya Tabanan gitu ya. Where nama kabupaten itu sama dengan Tabanan. Kalau kita lihat di sini, kita coba. Nah, di sini ternyata yang namanya adalah Tabanan, nama kabupaten adalah Tabanan adalah ID-nya 1. Berarti di sini saya bisa cari select mahasiswa, select bintang from mahasiswa where asalnya itu sama dengan 1.
Nah, ini adalah orang-orang atau ini adalah mahasiswa yang berasal dari Tabanan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan join. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan join. Contohnya adalah select bintang from mahasiswa, inner join kabupaten, mahasiswa.asal. Jadi kolom asal di tabel mahasiswa itu sama dengan kolom ID kabupaten, kabupaten.id kabupaten. Jadi di sini saya menggabungkan tabel mahasiswa dengan kabupaten. Lalu di sini saya kasih kondisinya where kabupaten.nama kabupaten itu sama dengan Tabanan. Ini kalau kita jalankan, nah hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah mahasiswa. Nah, kalau kita joinkan, maka di sini kedua tabel akan muncul. Kedua tabel akan muncul ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan hanya kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kalau bintang ini artinya kan tampilkan semua kolom. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Mahasiswa titik bintang. Jadi di sini kita bisa menampilkan semua kolom yang hanya di tabel mahasiswa saja. Kalau ini kita jalankan, maka yang muncul adalah mahasiswa yang berasal dari Tabanan. Atau mungkin di sini kita pengen, oh nanti dulu deh. Nah ini cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama kita bisa cari dulu, kita select dulu di tabel kabupaten namanya adalah Tabanan. Baru setelah kita mengetahui ID-nya, maka di sini kita cari mahasiswa yang yang asalnya adalah 1, sesuai dengan ID kabupatennya. Cara yang kedua, biar lebih lebih gampang carinya, jadi kita bisa joinkan langsung. Jadi kita nggak 2 kali proses. Kita nggak perlu proses ini dulu, baru yang ini query-nya. Kita bisa joinkan seperti ini. Nah, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya subquery. Atau di dalam query ada query lagi. Jadi seperti ini. Select bintang. Select bintang from mahasiswa. Where asalnya itu sama dengan, nah di sini kita pakai tanda kurung, kita bisa tuliskan select ID kabupaten from kabupaten where nama kabupaten itu sama dengan Tabanan. Ini. Nah, jadi ini kita bisa, karena dia hasil dari query ini hanya 1 baris, jadi kita bisa pakai sama dengan ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman, karena di sini hasil dari query ini hanya 1 baris, jadi kita bisa pakai sama dengan. Kalau ini kita jalankan, maka hasilnya adalah akan muncul yang dari Tabanan saja. Kan ini sebenarnya hasilnya sama aja seperti ini kan. Kayak ini. Jadi prosesnya adalah, kalau ada model query seperti ini, model subquery ya. Ini biar lebih gampang, ini seperti ini.
Kalau ada subquery seperti ini, maka si database, si MySQL akan melihat akan menjalankan query yang ada di dalam tanda kurung dulu. Jadi dia akan kerjakan yang ini dulu. Dia akan mencari ID kabupaten yang namanya Tabanan. Nah, setelah ketemu, maka dia akan menjalankan query yang di luarnya. Itu prosesnya dari subquery. Oke. Jadi di sini ada 3 cara. Kalau teman-teman ada case, saya ingin misalkan nanti kalian jadi database administrator, tolong dong tampilkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Tabanan itu ada berapa sih gitu misalnya. Nah, di sini kita bisa pakai yang pertama, teman-teman ini cara yang paling sederhana. Ini akan memakan waktu, mungkin akan 2 kali proses, kalian select dulu ininya, baru select yang kedua. Cara kedua, teman-teman bisa pakai join. Jadi teman-teman bisa pakai join. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai subquery. Kayak gitu. Oke. Nah, subquery ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan tidak hanya di kondisi ya, tidak hanya di kondisi. Teman-teman bisa menggunakan subquery ini sebagai join. Contoh ya, misalnya dengan kondisi yang sama, teman-teman bisa buat seperti ini. Select bintang from mahasiswa. Inner join, jadi teman-teman bisa buat inner join. Inner join itu adalah subquery. Select bintang from kabupaten. Where where nama kabupaten itu sama dengan Tabanan. Nah, kalau seperti ini, teman-teman harus membuatkan alias ya. Jadi, atau teman-teman query ini, teman-teman berikan nama. Berikan nama. Contohnya S, misalkan seperti ini ya. Kabupaten, contoh nama kabupaten, misalkan seperti ini. Saya berikan nama hasil dari ini, hasil dari query ini saya berikan nama KBT. On ini sama dah sama join yang di atas. Mahasiswa dot asal itu sama dengan nama KBT dot ID kabupaten. Jadi ini teman-teman joinkan dengan subquery ya. Jadi mahasiswanya dijoinkan dengan subquery. Nah, ini hasilnya adalah sama. Mungkin teman-teman di sini biar bisa lebih rapi lagi, mahasiswa bintang. Ini. Oke. Jadi ini beberapa contoh case-nya sama, tapi teman-teman bisa pakai model query yang berbeda-beda. Tergantung teman-teman nanti enaknya pakai yang mana. Hasilnya sama semua. Teman-teman mau buat seperti ini atau buat seperti ini boleh. Mau pakai cara yang seperti ini bisa, ataupun yang seperti ini juga bisa. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait subquery. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh yang pertama penggunaan subquery ya. Contoh yang kedua, ya teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini misalnya. Nah, contoh, sorry. Kita lihat di data mahasiswa. Sorry. Kita lihat di data mahasiswa. Nah,
Di sini ada umur ya. Jadi di sini penggunaan subquery bisa seperti ini. Jadi saya pengen tahu nih, siapa sih mahasiswa yang punyai umur paling tua gitu misalnya. Kalau kita lihat di sini, siapa sih mahasiswa dengan umur yang paling tua? Nah, logiknya seperti apa? Kalau teman-teman lihat di sini, sudah pasti hasilnya adalah ini ya, Rani, yang paling tua. Yang paling muda siapa? Yang paling muda adalah nih Budi, yang umurnya baru 10 ya. Nah, sekarang query-nya gimana? Kalau saya ingin tahu siapa sih mahasiswa yang mempunyai umur paling tua. Nah, kan teman-teman nggak mungkin caranya select bintang pro mahasiswa, terus teman-teman cari di sini where umurnya sama dengan 22, kan nggak mungkin. Ini kalau datanya sedikit sih bisa aja ya, teman-teman bisa langsung tahu. Tapi kalau datanya ada ribuan, ada jutaan gitu misalnya, kan kita nggak mungkin cari dulu umurnya siapa yang paling tua gitu ya, satu-satu gitu. Nah, disinilah kita bisa pakai subquery. Contoh, kalau kita ingin mencari umur yang paling tua, caranya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Max. Pakai apa? Max. Max ya? Oke, pakai max. Jadi kita bisa di sini select max, umur, umur misalnya, from mahasiswa. Nah, nih. Dapat umurnya 22, mungkin kita bisa tampilkan di sini NIM. Ya, tadi ada NIM ya? Oke, ada NIM. Nah, jadi di sini sudah dapat nih, ternyata umur yang paling tua itu adalah si ini, si NIM-nya ini 10, 13. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan. Atau kalau ingin mencarinya adalah sini. Select bintang from mahasiswa where umurnya itu sama dengan select max umur from mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan mahasiswa yang umurnya itu adalah umur terbesar, umur tertua di tabel mahasiswa. Kalau kita jalankan, nah ini dia. Jadi kita bisa dapat orangnya adalah si Rani. Atau kalau kita ingin cari umur yang paling muda, kita bisa pakai min. Nah, inilah umur yang paling muda. Jadi ini salah satu contoh penggunaan dari apa namanya subquery. Ada yang ingin ditanyakan untuk penggunaan subquery? Belum. Oke, sini ada yang nanya penggabungan subquery dengan insert, update, delete. Oke, kalau insert, karena insert itu kan nggak ada kondisi ya, karena insert into bla 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 sudah selesai. Mungkin update dan delete itu bisa. Contoh, saya ingin mengubah di sini, anggap saya ingin mengubah tempat lahirnya ya. Tapi kalau query-nya update adalah update from mahasiswa set, saya ingin ubah tempat lahirnya gitu misalnya. Set tempat lahirnya itu sama dengan mungkin Singaraja. Per umurnya sama dengan, ya udah ini kita coba masukin di sini. Nah ini kayak ada error ya. Coba lihat. From. Ada from ya.
Saya lupa. Nah, dah. Jadi update mahasiswa, set tempat lahirnya sama dengan Singaraja, where umurnya adalah yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah masuk. Jadi update dan delete bisa. Kayak gitu. Contoh kasus yang lain lagi mungkin saya tidak hanya ingin tahu yang di Kabupaten Tabanan gitu misalnya. Saya pengen tahu siapa saja mahasiswa yang ada di Tabanan dan Badung. Nah, gitu misalnya ya. Kalau kita lihat, kalau di sini arti select ini ya. Kalau kita ada dua kondisi, gimana jadinya? Pakai apa? Ada yang masih ingat? Saya ingin tahu kabupaten yang nama kabupatennya Tabanan dan Badung. Ada yang masih ingat pakai apa? Lupa, pakai in. Nah, di sini in dan Badung. Jadi di sini kalau kita pakai sama dengan itu hanya satu kondisi, maksudnya satu value ya, satu nilai. Jadi Tabanan aja, Badung aja. Tapi kalau Tabanan dan Badung, kalau in itu bisa multi value. Teman-teman bisa Tabanan, Badung, Karangasem dan Buleleng. Atau Tabanan, Badung dan Karangasem gitu aja. Jadi di sini saya ingin melihat yang Tabanan dan Badung. Wait, sorry. Where nama kok? Oh ini ya, lupa ya. Jadi ini ada dua. Nah, kalau di sini in, berarti saya juga di sini bisa tampilkan mahasiswa gitu misalnya. Jadi select bintang from mahasiswa, where asalnya in juga karena nilainya ada lebih dari satu kan tadi nilai ID kabupatennya. In select ID kabupaten from mahasiswa, where mahasiswa lagi sorry, where kabupaten ya benar kabupaten where kabupaten in Bandung ini ya karena nilai dari query ini adalah lebih dari satu baris maka di sini pun juga pakainya adalah in. Kita jalankan. Jadi ini adalah mahasiswa yang berasal dari Tabanan dan Badung. Itu ya, mungkin ini biar bisa lebih jelas dibaca. Iya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu penggunaan dari subquery. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait penggunaan subquery? Atau ada yang perlu diulang lagi mungkin penjelasan saya terlalu cepat mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi nggak usah lama-lama kita live session.
Cukup di sini aja. Atau mungkin ada yang ditanyakan mungkin masalah project, ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Jangan lupa, kemarin saya tanya, UAS itu tanggal 5 Juli, mulai tanggal 5 Juli kalau nggak salah kemarin dibilang. Jadi, dimanfaatkan waktunya sebelum UAS untuk presentasi. Saya mengingatkan kembali, UAS-nya kita mulai tanggal 5 Juli. Ya. Correlated subquery itu apa, Pak? Oke, correlated subquery. Nah, ini saya belum pernah mendengar yang namanya correlated subquery ya. Kalau yang paling gampang sih sebenarnya teman-teman, ini cara yang paling gampang ya. Nah, coba kita buka Google gitu ya. Correlated subquery, kita cari. Ini selama saya bekerja belum pernah saya menggunakan correlated subquery. Oke, kita coba lihat gambarnya. Kalau dilihat dari contohnya sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Jadi sebenarnya nggak ada apa namanya perbedaan. Mungkin penamaan aja. Kalau di sini kita lihat kan di dalam database query, correlated subquery, kita kenal dengan synchronized subquery adalah subquery ya kan, sama kan, dia sebenarnya itu adalah subquery. Jadi query di dalam query yang lain kayak gitu. Sebenarnya mungkin penamaan aja itu. Correlated subquery atau mungkin disebut sebagai subquery gitu misalnya. Ada lagi mungkin yang tanyakan? Oke. Kalau nggak ada, jadi kita bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang nanya lagi, kita bisa lanjut di chat, boleh. Atau mungkin nanti teman-teman perlu diskusi lebih lanjut, silakan kita bisa atur jadwal lagi untuk diskusi gitu ya. Oke, nanti untuk absensi saya akan share di grup seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kegiatan, silakan bisa leave. Mungkin setelah ini ada yang ingin bertanya terkait project, silakan. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya, Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. ya, malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.